Beberapa tahun yang lalu, seorang bidan desa pindahan dari sebuah puskesmas A ke puskesmas B. Ia bernama Mira. Kala itu, ia berusia 35 tahun. Dirinya belum dikaruniai jodoh sampai usianya sedikit menua. Namun bukan berarti Mira jelek. Ia belum menikah karena dirinya sangat memilih lelaki yang akan menjadi pasangannya. Sejak ia masih kuliah di kampus kesehatannya sampai ia lulus menjadi bidan desa di sebuah puskesmas itu, hampir tak bisa terhitung kaum pria yang mendekatinya. Muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Mira adalah seorang bidan desa yang sangat cantik dan montok, dan dirinya sangat pandai mencuri perhatian setiap laki-laki. Tingginya saja 165 cm. Belum lagi tatapannya yang tajam, dan bodinya montok bawah atas. Dan yang paling berbahaya, senyum simpul dan kedipan matanya yang biasa ia pertunjukkan pada laki-laki yang Mira miliki tak jarang membuat laki-laki lupa diri. 1 bulan setelah ia di puskesmas baru tempat ia bekerja itu, sangat dikenal oleh warga di desa lingkup naungan puskesmas itu. Lebih-lebih oleh Pak Kades desa itu. Saat pertama kali ia bertemu Pak Kades, sempat Pak Kades langsung genit. Karena di pertemuan pertamanya, Mira memberikan aba-aba dengan kedipan matanya. Ia membuatnya Kades jadi sedikit penasaran pada Mira. Seiring waktu berjalan, sebagai seorang pemegang kekuasaan di desa itu, tak jarang Pak Kades menyambangi puskesmas itu karena menjadi bagian dari tugasnya sebagai seorang kepala desa. Dalam tak sadar, setiap kedatangan Pak Kades, tak jarang Mira menyuguhkan ala kadar buat Pak Kades. Sembari diam-diam ia mencari perhatian dengan menunjukkan bodi semok dan berpenampilan menarik di depan Pak Kades. Belum lagi kedipan manjanya yang terlihat jelas, bola matanya yang seolah-olah membuka pintu selebar-lebarnya pada Pak Kades. Namun karena Pak Kades tetap ingat akan anak dan istrinya, yang membuatnya tak menghiraukan Mira. Tiba pada 3 bulan, Mira di puskesmas baru tempat ia bekerja. Karena berulang-ulang kali Mira lakukan hal itu pada Pak Kades, hingga akhirnya Pak Kades pun tak mampu menahan dirinya. Mulailah mereka menjalin hubungan diam-diam. Karena galaknya Mira yang selalu memberikan ruang kepada Pak Kades. Hingga pernah pada suatu malam, ketika waktu sepi dan tiada satupun pasien di puskesmas itu, Pak Kades yang awalnya berniat ingin sekedar merayu di ruangan piket Mira, mereka pun terjebak pada aktivitas kurang wajar karena dirinya tak mampu melihat bodi montoknya Mira. Sejak itulah Pak Kades yang sudah beristri mulai rusak dengan belayan manjanya Mira, si bidan desa itu. Sampai 2 bulan kemudian, hubungan diam-diam Pak Kades diketahui sang istri. Ketika Bu Kades tak sengaja membuka HP-nya Pak Kades, SMS sayang-sayangannya Pak Kades pun terbaca jelas, hingga membuatnya tak bisa berpaling dari kenyataan itu. Bu Kades yang tak menyangka semua itu akan terjadi, marah besar dan harus bertengkar saat itu.
Beberapa jam kemudian, Pak Kades mampu melunakkan suasana dengan segala alasan. Namun ternyata diam-diam istri Pak Kades langsung mendatangi Mira dan tak segan-segan melabrak sembari berkata, "Dasar wanita pelakor," ujarnya dengan nada marah. Namun Mira yang menyadari kesalahannya hanya bisa menjawabnya dengan kata maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Hingga sejak itulah Bu Kades lebih intens mengontrol aktivitas sang Kades dan tak mau memberikannya ke puskesmas lagi. Namun apa yang terjadi 2 minggu ke depan? Pak Kades pun lagi-lagi mendatangi Mira waktu sepi. Maka mereka harus terjebak lagi. Dan di sana mereka lebih berani, bahkan sampai mantap-mantap di belakang kamar piketnya Mira. Namun saat mereka melakukan itu, salah seorang dari warga dusun yang datang tak sengaja ke ruangan Mira yang sepi, ia pun mencari Mira di kamar belakang. Maka di sanalah ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri gayanya Mira dengan Pak Kades. Saat itu warga itu langsung keluar karena ia tak mau ditahu Pak Kades kalau ia sudah melihatnya. Namun kejadiannya sangat aneh. Malah warga desa itu tak bisa tidur terbayang-bayang gaya Mira yang ia pernah saksikan. Maka esok harinya warga desa itu mendatangi Mira. Ia pura-pura bercanda kepada Mira. Dengan candaan dewasa, ia menyebut-nyebut bagian terlarang dari wanita yang membuat Mira menjadi sok suci dan berujung pada dirinya mengusir laki-laki itu. Maka sambil tersenyum warga desa itu menjawab, "Baik, saya akan pulang, Bu, bidan cantik," ujarnya sambil sedikit malu. 3 hari kemudian, lagi-lagi warga desa itu mendatangi Mira. Saat itu ia tak lagi bercanda dengan candaan dewasa. Maka di sana Mira meminta maaf atas kejadian 3 hari yang lalu. Sejak itulah warga desa itu mulai mengawali perkenalannya dengan Mira. Sampai pada identitas asli dari warga desa itu, ia kasih tahu Mira bahwa dirinya ternyata seorang pengusaha kaya raya. Saat Mira mendengar itu, Mira mulai sedikit tertarik dengannya. Maka di sanalah Mira lagi-lagi merayu dengan kedipan mata dan menggunakan baju-baju seksinya pada warga yang ia tahu menjadi pengusaha itu. Maka 2 minggu kemudian, sang pengusaha yang sudah tahu kelakuan Mira pun ingin menggilir Pak Kades. Maka sengaja ia mendatangi Mira malam hari saat sepi. Apa yang terjadi saat itu? Mira yang sudah jarang didatangi Pak Kades pun harus menggilirnya dengan warga desa sang pengusaha malam itu. Tiba pada suatu malam, Mira lagi-lagi membuat sang kepala dusun jatuh hati padanya. Itu pun Mira tak mau menyia-nyiakan cintanya Pak Kepala Dusun itu. Lagi-lagi Mira memberikan ruang buatnya. Sungguh, Mira ini di luar dugaan. 3 laki-laki luar biasa harus bertekuk lutut padanya dalam waktu yang sangat singkat. Hingga pada puncak cerita, Mira harus tertangkap basah oleh warga setempat saat ia melakukan tindakan kurang wajarnya dengan warga pengusaha itu pada malam hari di waktu sepi. Maka tamatlah riwayat Mira di puskesmas itu.
Mira harus diusir oleh warga desa itu, sementara sang pengusaha itu harus diusir dari kampungnya sendiri. Sampai di sini ceritanya. Namun, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, jauhilah berdua-duaan dengan lawan jenis, apalagi di malam hari. Karena semua bisa terjadi di waktu dan tempat yang sepi. Yang kedua, sedalam-dalam bangkai terkubur akan tercium juga. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.